Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kembali lagi bersama channel kami di channel Rizky Muhtadin. Sebelum beranjak ke berita pada kesempatan kali ini, dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel kami. Baik, langsung saja ke berita pada kesempatan kali ini. Dunia diambang perang. Prabowo kumpulkan SBY, Jokowi, dan tokoh bangsa di istana. Dari SBY, Jokowi, para wakil presiden, para ketum partai, hingga para diplomat duduk dalam satu lingkaran di Istana Merdeka. Di tengah lingkaran itu ada Presiden Prabowo Subianto yang memimpin diskusi tentang dunia yang sedang diambang perang. Dalam diskusi panjang hampir 4 jam, Prabowo memaparkan perkembangan geopolitik terbaru, menjelaskan pertemuannya dengan para pemimpin dunia, menghitung satu persatu dampak yang mungkin akan sampai ke Indonesia dari energi hingga pangan. Semua dihitung, semua dipersiapkan. Namun yang membuat malam itu terasa berbeda bukan hanya isi pembicaraannya, melainkan pemandangan yang jarang terjadi di dalam politik kita. Para presiden yang pernah memimpin negeri ini duduk bersama, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk memikirkan masa depan bangsa. Prabowo tak hanya berbicara, ia juga mendengarkan. Karena baginya menghadapi dunia yang semakin tidak pasti tidak bisa dilakukan sendirian. Salam Pancasila, Biro Suara Rakyat. Duta Besar Iran justru memilih menemui Yusuf Kala, bukan Presiden Prabowo Subianto, untuk membahas dinamika konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Langkah ini memicu spekulasi politik, mengingat sebelumnya Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia menjadi mediator. Namun Iran dikabarkan menolak tawaran tersebut. Pengamat menilai, pilihan Iran bertemu Yusuf Kala menunjukkan kepercayaan pada jalur diplomasi senior dan informal yang dinilai lebih fleksibel. Di tengah memanasnya situasi global, manuver ini dibaca sebagai sinyal bahwa komunikasi politik tak selalu berjalan lewat jalur resmi pemerintahan. Gimana nih menurut kalian? Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar silaturahmi kebangsaan di Istana Merdeka pada Selasa 3 Maret Misalnya ternyata bukan hanya negara-negara di Teluk itu yang berhadapan dengan sengit, berperang, bertempur, tetapi kalau juga pihak di luar Timur Tengah masuk. Nah, kalau misalnya anggota NATO nimbrung di situ, bagaimana Rusia? Bagaimana Tiongkok? Bagaimana Korea Utara? Ini menurut saya very, very dangerous. Mudah-mudahan tidak sampai ke situ, karena kalau itu terjadi maka Timur Tengah menjadi flashpoint yang bisa mengarah ke peperangan yang lebih besar. Saya sering mengatakan bisa loh perang dunia ketiga terjadi, meskipun sebenarnya bisa dicegah untuk tidak ke situ. Jadi kesimpulan pandangan saya, jawaban saya, sekarang sudah meluas. Tidak lagi hanya antara Israel bersama Amerika perang atau bertempur melawan Iran, tetapi yang lain juga nimbrung, sudah melibatkan diri. Itu dari sisi militer, belum kait-mengaitnya dengan perekonomian yang sudah mengalami disruption di sana sini. Kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini, dalam hal dengan seperti itu. Arsi yang lama, Pahlavi, ini dua kelompok ini tentu senang saja adanya situasi ini. Jadi tidak semua memang Iran itu ada suatu soal. Namun demikian dengan membunuh pimpinan Ali Khamenei itu juga suatu hal yang sangat kita sayangkan, gitu kan, dan kita bersedih dan berduka karena hal tersebut. Nah, dan
dan Indonesia tentu sebagai negara yang multasilam apalagi di mana berani tentu berupaya bagaimana kita setidak-tidaknya menyerukan, mendoakan ini agar berhenti segera situasi ini, karena untuk mendamaikan itu sulit sekali dan tidak mungkin kita lakukan seperti apa yang kita harapkan seperti itu. Ya, itu yang saya ingin katakan, sampaikan dalam situasi ini. Silakan kalau ada yang Rencana Presiden Prabowo yang ingin mendamaikan Iran Amerika itu seperti apa? ya, niat rencana itu baik saja, tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya. Ya, Palestina dengan Israel dengan Palestina aja tidak bisa sulit didamaikan, karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika. Sayangnya Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang, yang sangat merugikan Indonesia. Itu saja. Lagi rame perang antara Iran lawan Amerika dan Israel yang disebut-sebut bisa jadi awal dari Perang Dunia Ketiga. Benernya sebelum ini aku kurang setuju sama beberapa kebijakan dari Pak Prabowo, tapi sekarang aku baru nyadar ya, lu kok bisa? Jujur aku sendiri sempat nyinyir dan mempertanyakan, kok bisa di tengah kondisi ekonomi global yang kayak gini, Pak Prabowo malah pesan banyak pesawat tempur dan drone dari berbagai negara, bahkan Indonesia juga bakal punya kapal induk pertamanya sepanjang sejarah. Tapi setelah ngeliat video dari 8 bulan lalu ini, aku jadi mulai ngerti sama keputusan beliau ya. Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, this is very dangerous time. Very dangerous time. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan gak cuma itu aja, di tengah zaman yang udah serba canggih gini, aku sempat ngerasa kalau beliau masih terjebak dengan romantisme masa lalu soal-soal sembada pangan dan program-program lainnya yang banyak berhubungan dengan makanan. Tapi setelah kejadian Iran sekarang menutup Selat Hormuz yang menyetop lebih dari 20% pasokan minyak dan gas dunia dan otomatis bisa bikin harga barang-barang naik gak terkontrol, aku jadi sadar kalau beliau ingin memastikan rakyat kita gak kelaparan dan tetap bisa makan, bahkan di tengah krisis sekalipun ya. Saya belajar sejarah, semua negara kuat dan semua negara besar dan semua negara sukses, pertaniannya kuat, pertaniannya sukses. Juga ketika beliau menjalankan politik bebas aktif dengan menjaga hubungan baik dengan Rusia, China ataupun Amerika, terutama banyak yang mempertanyakan keputusan beliau untuk masuk Board of Peace, tapi banyak yang lupa kalau negara-negara Arab dan Turki yang selama ini kerap bersuara keras ke Israel juga bergabung, terutama kalau dipikir-pikir lagi, di satu sisi kita bisa menjaga hubungan baik dengan Amerika, dan di sisi lain kita juga ingin berperan aktif membantu rakyat Palestina di Gaza, termasuk dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian kita ke sana. Beberapa dari kita mungkin merasa kalau keputusan beliau kurang tepat, tapi sebagai seorang jenderal militer yang lahir dari keluarga intelektual, beliau tentu paham betul pandangan Otto von Bismarck bahwa politik luar negeri harus berbasis kepada kepentingan strategis dan bukan idealisme, atau ahli strategi militer Tiongkok kuno Sun Tzu yang mengajarkan bahwa kemenangan terbaik adalah yang dicapai tanpa perang. Jadi menjaga hubungan baik dengan Amerika bukan berarti kita setuju dengan kejahatan dan kekejaman mereka, tapi lebih ke melindungi dan menghindarkan Indonesia dari ancaman dari negara luar, karena suka nggak suka, kenyataannya militer Amerika masih yang terkuat di dunia, dan ini udah berkali-kali digunakan oleh mereka untuk menindas dan merampas kekayaan negara lain. Baik, penonton-penonton sekalian, saudara-saudara sekalian, dimohonkan sebelum lanjut untuk dibantu subscribe-nya, komen, dan juga jangan lupa like-nya, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin. Terima kasih.